Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla 'alaika Allahu bari'ukal ladzi bika ya musyaffa khassana wa habana ma'alikal athhar ma'adini sirrikal asma fahum sufunun najati himana amma ba'd. Akhir-akhir ini masyarakat kita Indonesia banyak digemparkan dengan sebuah konflik antara seorang pesulap yang membongkar rahasia-rahasia perdukunan dan dukun-dukun yang mengatasnamakan atas nama ustadz dan mengatakan bahwasannya semua yang mereka lakukan adalah sebuah trik sulap semata, dengan seseorang yang mengaku bahwasannya dirinya adalah seorang ustadz yang memiliki kesaktian-kesaktian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita tidak membahas antara konflik dua individu tersebut, akan tapi kita hanya takut kubu yang membela ustadz yang memiliki kesaktian ini, mereka mengatakan bahwasannya ini adalah karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ilmu laduni, ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya, dengan membawakan dalil-dalil dan lain sebagainya. Dan kita takut di sisi lain kubu yang membela pesulap tersebut, mereka mengatakan bahwasannya karomah itu memang tidak ada, ilmu laduni itu memang tidak ada, sihir itu memang tidak ada. Maka di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan masalah karomah, sihir, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah karomah. Karomah menurut bahasa adalah kemuliaan, dan menurut istilah adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu di luar kebiasaan manusia. Apakah dalam Islam itu ada karomah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kisah tentang Sayyidah Maryam yang berdiam diri dalam suatu ruangan, kemudian beliau mendapatkan makanan musim dingin di musim panas dan mendapatkan makanan musim panas di musim dingin. Sehingga ketika itu Sayyidina Zakaria yang sebagai seorang nabi, beliau bertanya kepada Sayyidah Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana engkau dapat semua ini? Kemudian kata Sayyidah Maryam, qalat hiya min indillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rizki kepada orang yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan. Di sini bisa kita fahami bahwasanya Sayyidah Maryam adalah seorang perempuan yang salihah, bukan seorang nabi, bukan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan makanan musim panas di musim dingin dan mendapatkan makanan musim dingin di musim panas. Kemudian juga dikisahkan dalam sebuah hadis bahwasanya Sayyidina Umar ketika itu berdiri di atas mimbar berkhutbah di depan para manusia. Kemudian Sayyidina Umar di tengah-tengah khutbahnya beliau mengatakan, "Ya Sariyah al-jabal, al-jabal," kata Sayyidina Umar. Kemudian para sahabat yang hadir di tempat itu bingung. Sayyidina Umar ini ngomong apa gitu? Kok nggak nyambung dengan narasi khutbahnya? Kemudian setelah Sayyidina Umar turun dari mimbar, para sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, engkau tadi berbicara apa? Engkau berbicara dengan siapa?" Kemudian kata Sayyidina Umar, "Aku melihat Sariyah yang dipimpin oleh seorang sahabat itu sedang diambang kekalahan, sehingga aku mengisyaratkannya untuk naik ke atas gunung sehingga mereka mencapai kemenangan." Kemudian setelah berhari-hari setelah kejadian tersebut, para sahabat yang mengikuti peperangan tersebut pulang dengan kemenangan yang mereka raih.
Kemudian mereka bercerita bahwasannya mereka ketika itu berada di ambang kekalahan, kemudian mendengar sebuah suara yang mengatakan, ya Sariyah, al-jabal al-jabal. Sehingga kita naik ke atas gunung dan kita meraih sebuah kemenangan. Ini adalah karomah dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kita memahami karomah ini, kita tidak serta-merta mengatakan bahwasannya, oh ini karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat seorang mukmin yang tiba-tiba membuka konten kebal, sakti dan lain sebagainya, kemudian kita mengatakan, oh ini karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal para kekasih-kekasih Allah yang sesungguhnya, mereka sangat malu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan karomahnya. Mereka malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menampakkan kemuliaannya. Seperti halnya para wanita malu untuk menampakkan darah haidnya. Artinya mereka ini sangat menjaga dalam masalah karomah ini. Bahkan di antara para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditutup karomahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai meninggal. Karena mereka takut dengan karomah yang Allah berikan kepadanya, hati mereka rusak, dipenuhi dengan rasa sombong, riak dan lain sebagainya, sehingga kewaliannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya karomah ini bukan sesuatu yang bisa diminta suatu waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi Allah yang memberikan kepada mereka ketika mereka sangat membutuhkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi kadang seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu kebal contohnya. Bukan setiap waktu ada pisau memotong tangannya dia kebal, tidak seperti itu, akan tapi ketika seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut membutuhkan karomah yang Allah berikan kepadanya, maka akan muncul karomah tersebut. Dan perlu kita ketahui juga bahwasannya karomah umat baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagian dari mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi karomah yang sangat banyak yang turun kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah termasuk mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya karomah ini tidak bisa serta-merta ditransfer contohnya, ataupun dikirim kepada seseorang sehingga orang yang kita kirimi karomah ini menjadi sakti contohnya. Tidak bisa. Itu bukan karomah. Akan tapi karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika Allah memberikan kepadanya kemuliaan. Bukan mereka yang menuntut kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka malu ditampakkan karomahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ingin karomahnya dilihat oleh orang lain. Mereka tidak ingin kewaliannya dilihat oleh orang-orang lain. Ini masalah karomah. Kemudian yang kedua adalah masalah sihir. Apakah sihir itu ada dalam agama Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, dan seterusnya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang memiliki ilmu sihir. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya sihir itu disebutkan dalam Al-Quran dan ada dalam Islam. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Bukhari dan Muslim, baginda Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir oleh seorang penyihir yang bernama Labid ibn A'sam. Sehingga ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW seakan-akan berkhayal sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini kita faham bahwasannya sihir itu ada dalam Islam. Sehingga ketika baginda Nabi Muhammad SAW terkena sihir tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sehingga ketika baginda Nabi Muhammad SAW membaca dua ayat tersebut,
terlepaslah sihir itu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang perlu kita yakini adalah sihir itu tidak akan ada gunanya, tidak akan membahayakan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang menghendaki kita untuk sakit dan lain sebagainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Sihir itu tidak akan membahayakan siapapun dari kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masalah sihir. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah tentang ilmu laduni. Apakah ilmu laduni itu ada dalam Islam? Ilmu laduni adalah ilmu yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa 'allamnahu min ladunna ilma." Kami akan mengajari dari sisi kami ilmu-ilmu. Ini adalah kisah Sayyidina Khidir alaihi salam yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pun ada perbedaan para ulama, apakah Sayyidina Khidir ini adalah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala ataupun orang soleh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Intinya ilmu laduni ini ada. Nah, adapun diturunkan dalam umat Islam ataupun tidak, itu sebenarnya masuk dalam hal karomah. Ketika ada seseorang yang tiba-tiba diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh seperti kisah Imam Qaffal, seorang ulama ahli fiqih. Beliau ketika itu berumur 40 tahun dan sulit untuk menghafal. Beliau bukan orang alim. Kemudian setelah umur 40 tahun lebih, beliau berusaha untuk belajar ilmu agama. Kemudian karena umur beliau yang sudah tua, beliau sulit untuk menghafal. Kemudian oleh gurunya diberi sebuah tulisan kecil bertuliskan hadza kitabun ikhtasartuhu. Kemudian diberikan kepada Imam Qaffal agar dihafal. Ketika Imam Qaffal menghafal, ternyata beliau sulit untuk menghafal kalimat tersebut, hadzal kitab ikhtasartuhu. Kemudian Imam Qaffal berusaha untuk menghafal kitab tersebut, menghafal tulisan tersebut. Ketika beliau berusaha, beliau tertidur. Setelah tertidur, beliau terbangun terkaget karena belum hafal tulisan yang beliau baca ini. Nah, setelah kejadian tersebut, Imam Qaffal menjadi orang yang mudah untuk menghafal. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu sehingga beliau mudah untuk menghafal kitab-kitab para ulama. Sehingga Allah jadikan beliau sebagai ulama besar ahli fatwa dalam ilmu fiqih, Imam Syafi'i. Ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu laduni bukan berarti tanpa usaha kita bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu laduni adalah ilmu yang ketika kita berusaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lebih dalam ilmu tersebut. Ilmu laduni ada dalam Islam. Dan jika seseorang muslim mendapatkan ilmu laduni tersebut, itu adalah termasuk bab karomah tadi yang pertama. Intinya seperti itu. Taib, semoga penjelasan-penjelasan ini yang singkat ini bermanfaat untuk siapapun yang mendengar. Doakan kami. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.